tinggalkan dosa. Angkat dia dalam doa, pujikanlah namanya, masyurkan tebusan Yesus yang selamatkan dunia. Tidak akan seperti Dia yang menghapus dosamu. Sembah puji nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat Dia Juru Selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Kembali kita berdoa bersama. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Pada saat Tuhan kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan boleh berdaulat dalam hati kami. Bila mana kami akan belajar sebagian dari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat kami. Urapan Roh Kudus Tuhan boleh menjadi dan berkuasa atas pemikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Rabu 14 Juni 2023. Judulnya adalah Tanda Binatang. Mari kita baca buku Wahyu pasal 14 ayat yang ke-9. Dan kita bandingkan dengan buku Wahyu pasal 14 ayat ke-12. Di ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Wahyu 12 ayat 12, Wahyu 14 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Di manakah tanda binatang itu ditempatkan? Mari kita lihat buku Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8 dan buku Ulangan pasal 11 ayat yang ke-18. Buku Ulangan 6 ayat 8 menyatakan, haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ulangan 11 ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataan ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dua ciri-ciri apakah yang membedakan umat Allah dari mereka yang menerima tanda binatang? Satu kelompok menyembah binatang itu dan satu lagi menuruti perintah-perintah Allah. Termasuk yang keempat, satu perintah yang ingin diubah oleh kuasa binatang itu dan memiliki iman kepada Yesus. Itulah perbedaannya. Bekerja melalui binatang dari dalam laut dan dari dalam bumi. Setan mencoba untuk melemahkan otoritas Allah dengan menyerang inti penyembahan, yaitu hari Sabat. Tanda binatang itu ditempatkan di dahi atau di tangan. Dahi adalah simbol pikiran, di mana hati nurani, pertimbangan, dan penilaian berada. Tangan sebaliknya adalah simbol tindakan dan perbuatan. Harinya akan datang dan mungkin lebih cepat dari yang kita duga, bahwa undang-undang akan disahkan yang membatasi kebebasan beragama kita. Mereka yang dengan sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan dan memelihara Sabat Tuhan, yang benar akan dicap sebagai penentang kesatuan dan kebaikan masyarakat. Mereka yang menghormati Sabat Kitab Suci akan dinyatakan sebagai musuh-musuh hukum dan ketertiban, sebagai yang merusakkan batasan-batasan moral masyarakat, yang menyebabkan anarki dan korup, dan yang mendatangkan hukuman atas dunia ini. Penurutan mereka yang rela akan dinyatakan sebagai sifat keras kepala, kedegilan dan penghinaan kepada penguasa. Mereka akan dituduh tidak suka kepada pemerintah. Diambil dari buku Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 5 halaman 622. Saudaraku yang kasih Yesus, Gereja Roma mengklaim bahwa hari Minggu adalah tanda otoritas gerejawinya. Tentu saja Gereja Katolik mengklaim bahwa perubahan itu adalah ulahnya. Dan tindakan itu
merupakan tanda kekuasaan dan wewenang gerejawinya dalam masalah agama. Ini diambil dari buku The American Catholic Quarterly Review Januari 1883. Wahyu meramalkan bahwa di masa depan, pada saat krisis internasional, dunia kita ini akan menghadapi semacam transformasi politik, sosial, agama, moral, dan radikal, di mana pemeliharaan hari Minggu akan dipaksakan dan kemudian akan menjadi tanda binatang. Sekali lagi, bagaimana semua ini terungkap? Kita belum diberitahu. Kitab suci hanya memberi kita garis besar, tetapi cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa pertentangan besar akan mencapai klimaks seputar masalah penyembahan binatang atau pencipta, dan bahwa Sabat hari ketujuh akan memainkan peran sentral. Dengan cara apakah umat manusia selalu terbagi menurut garis di mana berada, di pihak Tuhan atau di pihak iblis? Mengapa tidak ada jalan tengah? Bagaimana kita bisa tahu secara pasti di pihak siapa kita sebenarnya berada? Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu untuk bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena hari ini kami telah diberitahukan oleh Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kami, bahwa tanda yang akan kami dapatkan, yaitu tanda di dahi dan di tangan kami, itu melambangkan bahwa kami akan memiliki pemikiran yang selalu setia kepada Tuhan, dan tangan kami akan selalu mengerjakan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Bapa kami dalam surga, ajari kami, kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh tetap setia untuk menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami mohon dan berdoa. Amin.